sini kita akan membahas tentang IP4 terlebih dahulu. Dari IP4 ini terdiri dari 32 bit, terdiri dari 4 optex, yang setiap optexnya mempunyai angka yang terdiri dari 0 sampai 255. Selanjutnya di sini terdapat contoh IP address yaitu 192.168.1.1. Pengamatan IP address yang benar yaitu memakai /24, terus /24 namanya yaitu prefix, dan prefix itu adalah total IP yang bisa dipakai. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang subnetting. Di subnetting kita akan mencari total IP subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir ada IP range. Selanjutnya di sini kita akan mencari total IP, yaitu rumusnya 32 kurang prefix dikurangi 24 sama dengan 8. Selanjutnya kita tulis yaitu 2/8 yang hasilnya 256. 256 yaitu hasil dari 0 sampai 255. Selanjutnya kita akan mencari tentang subnet mask. Langsung saja kita pada rumusnya. Untuk mencari subnet mask itu adalah 256, yaitu 256 itu hasil dari 0 sampai 255, yaitu jumlahnya 256 dikurangi 256 juga pangkat 8 ini total IP 256. Nah, hasilnya adalah 0. Itulah adalah untuk subnet mask. Selanjutnya untuk IP network. IP network itu adalah IP awal, dan IP awal itu adalah dari angka 0. Jadi untuk IP network adalah 0. Dan untuk IP broadcast adalah IP terakhir yaitu adalah 255. Ini adalah untuk IP broadcast. Untuk mencari IP range itu di sini setelah IP network dan IP network dan sebelum IP broadcast itu untuk IP range yaitu 1 setelah IP network dan sebelum IP broadcast adalah 254. Kita akan mengerjakan tentang subnetting soal 2. Kita langsung saja pada total IP nya yaitu 32 dikurangi prefix. Kita masukkan 32 dikurangi 26, hasilnya adalah 6. Lalu kita pangkatkan 2/6, hasilnya adalah 64. Itu untuk total IP-nya. Kita langsung ke subnetting mask-nya yaitu 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Untuk IP network-nya adalah 0. Ini untuk IP broadcast-nya. Kita lihat dari total IP-nya dikurangi 1 jadi 63. Untuk IP broadcast-nya dan untuk IP range-nya yaitu setelah IP network adalah 1 sebelum IP broadcast. Sebelum IP broadcast adalah 62. Teman-teman harus ingat bahwa IP network itu pasti hasilnya genap. Dan untuk IP broadcast itu pasti hasilnya ganjil. Dan ingat juga bahwa IP network dan IP broadcast ini tidak bisa dipakai. Yang dipakai adalah IP range. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal 3. Untuk total IP-nya 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Lalu kita masukkan 2 pangkat 5, hasilnya adalah 32.
Untuk total IP-nya, lalu kita masukkan pada subnet merge, yaitu 256 dikurangi 32, hasilnya adalah 224. Oke, itu adalah untuk subnet merge-nya. Nah, untuk IP network-nya yaitu 0, untuk IP broadcast-nya adalah 32 dikurangi 1, 32 dikurangi 1 hasilnya 31. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa untuk slash 27 lalu itu bisa dari 0 sampai 31, namun pada soalnya bisa dilihat sendiri bahwa ini 50. Bahwa 50 itu tidak ada IP network dan IP broadcast-nya masuk karena untuk slash 27 itu namanya bisa 32 saja IP yang bisa dipakai. Teman-teman, ada yang namanya blok subnet itu adalah untuk kelanjutannya. Misalkan ini di sini blok subnet pertama dari 0 sampai 32, dan untuk blok subnet keduanya adalah 32. Untuk IP broadcast-nya adalah 32 ditambah 32 adalah 64, dan 64 dikurangi 1 hasilnya adalah IP broadcast-nya yaitu 63. Itu subnet blok blok subnet yang kedua, bahwa 50 itu di sini sudah masuk pada blok subnet yang kedua. Itu teman-teman yang namanya blok subnet, mungkin teman-teman masih ingin ininya soalnya 70. Oke, kita cari blok subnet selanjutnya yaitu 63 ditambah 1 yaitu 64. 64 tambah 32, 64 tambah 32 hasilnya 96. Dan 96 dikurangi 1 hasilnya adalah 95. Itu untuk IP blok subnet. Itu untuk IP subnet yang ketiga, bahwa 70 sudah masuk pada blok subnet yang ketiga, masuk ke IP range-nya yaitu masukkan pada blok subnet yang ketiga setelah IP network, dan setelah IP network 65 sampai sebelum IP broadcast yaitu 94. Ya, teman-teman bisa paham ya di sini untuk konsep IP-nya, dan teman-teman harus ingat bahwa blok subnet saat pertama dengan blok subnet yang kedua ini tidak bisa saling berkomunikasi. Misalkan ada komputer A yang yaitu dengan IP-nya tadi misalkan 10 untuk komputer A, dan untuk komputer B yaitu IP-nya adalah 33. Nah, itu tidak bisa berkomunikasi karena sudah berbeda blok subnet. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang IP publik dan IP private. Nah, untuk IP publik sendiri itu adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang dan dimanapun dan dimana saja. Contoh misalkan di sini kita mempunyai facebook.com, itu mempunyai IP-nya misalkan 10.10.10.10. Nah, bisa diakses di mana saja, bisa di kantor, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di mana saja. Untuk IP publik itu misalkan google.com, dan dengan IP-nya 8.8.8 bisa diakses di mana saja dengan menggunakan internet. Nah, untuk IP private sendiri, IP private tidak bisa diakses di mana saja karena IP private itu seperti namanya private, jadi hanya bisa diakses oleh itu saja. Misalkan di sini kita mempunyai IP-nya 192.168.10.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja.
Begitu ya teman-teman untuk pengenalan dengan IP publik dan IP private. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep switch dan router. Di sini untuk konsep switch dan router, untuk switch sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Blok subnet itu untuk switch. Misalkan di sini contohnya kita mempunyai PC1 terhubung kabel, lalu di tengahnya ada switch dan switch terhubung pada PC2 dan switch lagi terhubung pada PC3. Menggunakan kabelnya itu namanya adalah UTP atau XTP. Oke, nah untuk konsep switch itu misalkan di sini kita mempunyai IP-nya 192.168.1.1. Untuk PC1, lalu untuk PC2 di sini mempunyai IP-nya 192.168.1.1. Dan untuk PC3 mempunyai 192.168.1.3. Nah, di sini misalkan untuk drive-nya atau drive-nya 192.168.1.0. Slash-nya 27 yaitu hanya bisa 32 IP yang bisa dipakai. Oke. 32 IP yang bisa dipakai. Oke, ini dalam bentuk subnet yang sama ya. Bisa dihubungkan, bisa saling berkomunikasi antar isinya teman-teman itu yaitu untuk konsep switch. Nah, untuk konsep router sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda teman-teman. Misalkan di sini kita mempunyai cara seperti yang tadi. Untuk router yaitu router lalu dari router terhubung lagi misalnya PC4 kita bilang dengan IP-nya yang berbeda 192.168.1.70. Karena sudah beda blok subnet, untuk router sendiri yaitu bisa menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Jadi PC4 dengan blok subnet yang berbeda bisa berkomunikasi dengan PC2 yang blok subnetnya juga berbeda. Ini kita akan membahas tentang praktek switch 1. Sini bisa kalian klik ini lalu PC. Kalian klik simpan di sana aja, kita pilih 2 saja teman-teman. Kalian device lalu pilih router switchnya ya teman-teman. Nah, di sini kita sambungkan memakai kabel. Nah, di sini kita ganti nama dulu biar tidak pusing gitu. Ini kita ganti PC1 dan ini PC2. Nah, di sini kita akan mengkonfig, klik 2 kali lalu pilih desktop. Nah, ke IP configuration di sini IP address-nya kita memakai 10.1. Untuk subnet masknya kita pilih 255 dan jaraknya itu 224. Ini untuk PC1 teman-teman. Untuk PC2 nya yaitu sama ya teman-teman, kita klik 2 kali lanjut ke desktop, kita ke IP configuration. Nah, di sini kita akan memakai IP-nya yaitu 10.10.10.11 teman-teman. Untuk subnet masknya masih sama ya teman-teman, 255
255, 25. Oke, kesalahan. Kita klik 10.10.10.11. Untuk 11 masnya yaitu 255, masih sama ya teman-teman, itu 224. Nah, kita akan mencoba Command Pro-nya, yaitu teman-teman kita pilih desktop atau Command Pro. Dan di sini kita akan ketik ping 10.10.10.11. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa ini sudah berhasil. Lanjut ke PC 2-nya, teman-teman kita klik 2 kali lalu pilih desktop lalu Command Pro. Nah, di sini kita ketik ping 10.10.11. Nah, di sini juga berhasil teman-teman. Ini untuk praktek switch 1. Kita lanjut ke praktek switch 2. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang praktek switch 2. Di sini kalian pilih PC lagi. Di sini kita menggunakan 3 PC ya teman-teman. Terus pilih switch lagi. Kita konekin PC7 ke switch, PC8 ke switch. Lalu di sini kita ganti dulu namanya ya teman-teman. Di sini PC3. Namanya ini PC4. Ini PC5. Kita konfigurasikannya teman, kita klik 2 kali lalu pilih desktop, lalu pilih configuration. Sini kita karena berbeda subnet ya teman-teman, jadi kita pakai IP-nya yaitu 10.10.34 teman-teman. Untuk servernya masih sama. (255, 224). Ini untuk PC3 teman-teman. Untuk PC4-nya klik 2 kali ke pilih desktop, IP configuration. Di sini IP-nya yaitu 10.10.35. Untuk server itu masih sama teman-teman. Ini untuk PC4. Kita ke PC5, kita pilih desktop lalu pilih IP configuration. Di sini kita pakai 10.36. Untuk kelasnya masih sama teman-teman, 255, 224. Jadi kita akan mencoba kita apakah bisa teman-teman untuk mengirim paketnya. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Dari PC3, PC4, dari 4 ke 5. Nah, di sini kita lanjut ke praktik router. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang praktek router teman-teman. Di sini kita pilih
ke ininya, kita pilih yang paling kanan teman-teman, yang ini teman-teman. Kita klik di sini, lalu kita konekkan ya teman, dari switch ke router, ke switch teman-teman. Nah di sini apa itu kalian kita pilih ke optimis, ke preference. Nah di sini bisa kalian lihat. Nah kita ke allow show port labels in local workspace. Nah di sini kalau kita centang, nah hilang nih teman-teman. Jadi kita memilih itu saja. Untuk apa ini namanya itu interface ya teman-teman. Langsung saja kita ke praktek routernya teman. Di sini klik 2 kali, ke config, ke port internet. Nah di sini kalau port statusnya belum onin, ini belum nyala ya teman-teman. Kalau kita oni centang, nah jauh ini tandanya sudah nyala teman-teman. Kita masukkan ke IP address-nya ya teman-teman. Ini IP address-nya itu 10.10.10.1 teman-teman. Untuk subnetworknya masih sama ya teman-teman, yaitu 255 dan 244. Maaf, 224. Lanjut ke kedua. Nah di sini ini satu lagi belum aktif ya, kamu masih merah. Kalau kita centangin jadi memang sudah aktif ya teman-teman. Kita masukkan IP address-nya. Di sini IP address-nya 10.33 teman-teman. Terus password-nya sama ya teman-teman, yaitu. Nah oke, kita coba masukin ke PC 1 ya teman-teman. Baik. Klik 1 teman-teman. Klik sininya. Nah, mari kita coba teman-teman. Sekarang udah successful ya teman-teman. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Untuk awal-awal pasti pilih ya teman-teman. 1 PC 3. Nah sekarang successful. Kita coba dari PC 2 ke PC 5. Untuk awal pilot ya teman-teman. Nah kita ke PC 5. Kita coba PC 1 ke PC 5 ya teman-teman. Nah sudah successful. Kita coba PC 2 ke PC 3. Sekarang udah successfulnya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.